Selanjutnya Pondok Pesantren Fadilatul Islamiyah yang akan membacakan surat An-Nisa dari ayat 120 sampai dengan 133. Jadi kami ulangi, selanjutnya yaitu Pondok Pesantren Fadilatul Islamiyah yang akan membacakan surat An-Nisa ayat 120 sampai dengan ayat 133. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum wasyaitanu illa ghurura. Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق قيلا ليس بأماني ولا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء dipendekkan sedikit ujungnya supaya tidak sama dengan arid lisukun. Wattakhadallahu Ibrahim khalila
وكان الله بكل شيء محيطا. وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلون من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما والصلح خير وأحضرت الأنفس الشر وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل لا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن تفرقا سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih salah satu santri terbaik dari Pondok Pesantren
Fadilatul Islamiyah Lanci Kabupaten Dompu. Terima kasih sudah bergabung. Jadi nanti untuk peserta yang ada di masing-masing pondok pesantren untuk lebih memperhatikan lagi perbaikan ataupun teguran dari pimpinan tadarus kita pada malam hari ini, karena malam hari ini merupakan salah satu edisi spesial di acara takwa, di program takwa tadarus Al-Quran untuk wabah corona ini, karena kita sudah kedatangan tamu, yaitu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena secara garis besarnya siapa yang tidak kenal beliau begitu. Jadi alhamdulillah Pak Tuan Guru sudah bisa bergabung. Apa kabarnya dulu ini Pak Tuan Guru? Alhamdulillah kita bisa bermuajahah begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat, semoga corona segera pergi. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi lagi sekali saya ingatkan kepada teman-teman peserta yang ada di masing-masing pondok pesantren untuk lebih memperhatikan teguran dari pimpinan tadarus pada malam hari ini. Kemudian saya akan menanyakan sedikit tentang faedah kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini kepada pimpinan kita pada malam hari ini. Mungkin bisa ditanggapi Pak Tuan Guru, faedah kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bagaimana Tuan Guru? Menurut Masya Allah, tabarakallah. Para saudara-saudaraku pemirsa se-Nusa Tenggara Barat, tentunya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, keluangan waktu, taufik hidayah sehingga kita bisa bersilaturahim walau melalui Zoom dan sebagainya. Yang lebih mulia lagi adalah kita bisa saling memperdengarkan, menyimak, membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam bulan yang sangat mulia ini, di mana bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sehingga sangat rugi kiranya seorang mukmin yang di dalam bulan Ramadan lalu tidak mengisi bulan Ramadan tersebut dengan Al-Quran, karena disitulah bulan Al-Quran. Oleh sebab itu sedikit barangkali sebagaimana yang kita maklumi bersama dari guru-guru kita, dari para tuan guru kita, tentang bagaimana keistimewaan, fadilah, kelebihan daripada bacaan Al-Quran di bulan yang sangat suci ini. Dalam berbagai kajian kitab yang sudah disampaikan, yang sudah kita sama-sama simak melalui para guru-guru kita, jika kita akan berhitung secara matematika, maka secara normal satu huruf daripada Al-Quran, jika kita tidak dalam kondisi berwudu, kita akan diberikan ganjaran pahala sampai 10. Masya Allah. Lalu kemudian dalam kondisi berwudu, Allah memberikan sampai 25. Ketika dalam sholat, Allah berikan kita sampai 50 dalam satu huruf. Nah, sehingga menurut hitungan orang yang sering menghitung, jika Al-Quran ini mempunyai huruf sampai 1 juta umpama, tinggal dilipat gandakan saja berapa juta pahala yang bisa kita peroleh di dalam bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi digandakan sampai 70 kali lipat di dalam bulan Ramadan, sehingga tidak akan bisa kita hitung kiranya baik berupa pahala ataupun kelebihan-kelebihan yang lain yang diberikan Allah kepada kita semua selaku hambanya, lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini. Terlebih lagi jika kita mampu sampai menghatamkan 1 kali saja dalam
bulan Ramadan ini, maka sekali lagi saya ulang, secara hitung-hitungan sama artinya dengan kita menghatamkan 70 kali di luar bulan Ramadan. 1 kali dalam bulan Ramadan sama pahalanya dengan 70 kali di luar bulan Ramadan. Sehingga saya kira tidak bisa kita hitung pahalanya. Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang diberikan taufik hidayah pada bulan Ramadan ini untuk terus membasahi bibirnya dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian menangislah jika Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk membasahi bibir kita sendiri dengan bacaan-bacaan Al-Quran, lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini. Masya Allah. Terima kasih, mungkin itu sekedar kesan dari tanggapan dari saya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Terima kasih dan saya kembalikan. Terima kasih, alhamdulillah tadi sangat luar biasa, jadi sangat komplit sekali tadi. Ada kesannya, ada pesannya, kemudian tanggapan-tanggapannya terkait masalah keuntungan maupun fadilah kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ada yang menarik tadi, yaitu kalau kita membaca Al-Quran, apalagi selama bulan puasa itu kita menghatamkan 1 kali, itu berarti kita menghatamkan 70 kali di luar bulan suci Ramadan. Jadi alhamdulillah kita sampai hari ini, sampai detik ini masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu supaya karena sampai hari ini kita bisa membaca Al-Quran begitu. Apalagi dengan lantunan-lantunan yang sangat merdu tadi dari beberapa pondok pesantren yang sudah membaca. Pimpinan kita pada malam hari ini sangat luar biasa. Kalau kita hitung dari segi daerahnya, dari Ampenan sampai siapa yang tidak kenal beliau begitu, yaitu Tuan Guru Haji Sabarudin MPD, yang memiliki segudang prestasi begitu, baik dari skala regional, nasional maupun dari skala internasional. Karena ada beberapa prestasi yang mampu saya tulis di sini, yaitu juara 1 pemuda pelopor Provinsi NTB itu di tahun 2005, Tuan Guru, alhamdulillah 2005. Kemudian di tahun yang sama juga berhasil meraih juara 3 pemuda pelopor provinsi tapi di tingkat nasional, alhamdulillah. Kemudian di bidang Al-Quran yaitu juara 1 tilawah golongan dewasa mujawad tingkat nasional di Jakarta tahun 2001. Jadi saya masih SMP mungkin waktu itu atau MTS, sementara beliau sudah meraih peringkat prestasi di kancah nasional. Kemudian di juara 2 tilawah golongan qiraah sab'ah di tingkat nasional di Palangkaraya tahun 2003. Masya Allah, luar biasa Tuan Guru, alhamdulillah. Kemudian di juara 2 tilawah golongan dewasa mujawad tingkat internasional. Ini terselenggara di kota Kuala Lumpur, negara Malaysia, negara sebelah. Itu di tahun 2013. Kemudian di kota Teheran itu tingkat internasional tahun 2012. Beliau meraih juara 3 golongan qiraah sab'ah untuk tingkat dewasa mujawad di tingkat internasional. Jadi luar biasa prestasinya. Nah, selain prestasi juga tidak terlepas dari diri pribadi beliau, yaitu karir dan jabatan, yang dimana alhamdulillah pada tahun ini beliau menjadi Kepala Seksi Penyelenggara Syariah
Kemenak Lombok Tengah Haji, Masya Allah. Kemudian Kepala Seksi Penyelenggara Syariah Kemenak Kota Mataram, ini karirnya. Kemudian Kasih Penyelenggara Syariah Kemenak Lombok Tengah. Kemudian yang keempat itu jabatan beliau, karir beliau begitu, Kepala Seksi Bina Umrah dan Haji khusus Haji Plus kalau kita kenal di bisnis travel dan haji umroh itu ada haji khusus di Haji Plus di Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang kelima Ketua LPTQ Lombok Tengah 2012 sampai 2017. Kemudian di masa khidmat yang kedua itu 2017 sampai 2026. Jadi masih panjang jabatan beliau untuk mengelola LPTQ Lombok Tengah. Kemudian yang keenam yaitu Ketua Pembinaan dan Kaderisasi Qori'ah Nusa Tenggara Barat. Nah, ini yang menjadi semangat kita semua. Semoga dengan peserta yang bergabung pada malam hari ini, salah satunya ada yang mengikuti jejak beliau dari segi regional, nasional, bahkan internasional. Karena beliau tengah menjabat sebagai Ketua Pembinaan dan Kaderisasi Qori'ah Nusa Tenggara Barat. Ini kesempatan besar bagi kita semua untuk bisa membawa nama baik daerah kita. Kemudian yang ketujuh yaitu Ketua Dewan Hakim Lombok Tengah. Jadi kalau ada acara-acara tilawah baik dari tingkat desa mau sampai tingkat kabupaten akan berhadapan langsung dengan beliau. Siapa yang berhak menjadi juara 1, 2, dan 3 dan seterusnya itu ada di keputusan beliau dan ada di tangan beliau sendiri. Kemudian yang ke-8 karir dan jabatan beliau yaitu pembina dan pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Nurul Quran Lendang Simbe yang ada di Desa Mertak Tombok, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Prayah begitu. Jadi alhamdulillah selain dari segi prestasi, kemudian karir di kepemerintahan juga ada, di organisasi masyarakat juga ada. Ini hari ini tengah beliau menjabat sebagai pembina dan pengasuh ketua yayasan, lengkap melekat di sisi beliau begitu. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini setelah saya menyampaikan terkait masalah prestasi, karir dan jabatan beliau, kesibukan beliau di berbagai lembaga, tidak lupa juga memperhatikan keluarga yang dimana pada hari ini tengah beliau memiliki 3 orang keturunan, yaitu Najibah Husna Astira yang anak pertama, saya sebutkan aja karena tidak jauh dari dari nuansa Al-Qur'ani, keluarga Qur'ani begitu. Kemudian anak kedua beliau yaitu Muhammad Al-Furqani Sabaruddin. Nah, ini yang melekat pada dirinya karena status laki-lakinya, laki-laki. Kemudian anak yang ketiga yaitu Ahmad Dafa Al-Fatin. Nah, jadi ini ada 3 keturunan beliau, insya Allah kita doakan semoga bertambah dan keluarga besar, keluarga Tuan Guru Haji Sabaruddin MPD sehat walafiat, kemudian tidak lepas dari diri seorang Tuan Guru Haji Sabaruddin.